Ada yang menarik dari kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK serta pelantikan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Sabtu 5 Agustus 2023 lalu di Banda Aceh. Simak saja, selain menghadirkan ahli hukum tata negara Profesor Refli Harun, BIMTEK bagi anggota DPRK dan DPRA dari Partai Aceh seluruh Aceh ini berakhir dengan pelantikan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh periode 2023-2028. Sebagai pemateri, Prof. Refli memang tampil lugas dengan sejumlah gagasan, pemikiran objektif, serta kritis tanpa sekat ideologi. Misal, jika ingin kembali mendongkrak suara, meraih simpati publik pada pemilu 2024 mendatang, partai lokal ini harus mengubah materi jualan politiknya. Menurut Prof. Refli, Partai Aceh ke depan tidak bisa lagi jualan perjanjian MOU Helsinki dan sejarah masa lalu. Harus move on. Kan tidak mungkin tema jualan pada pemilu 2009 lalu sama dengan pemilu 2024 mendatang. Begitu ujar dia. Refli kemudian memberi gambaran pada awal perdamaian misalnya, masyarakat masih menerima Partai Aceh sebagai partai yang bisa memperjuangkan masa depan. Kalau dulu bapak-bapak dan ibu-ibu ngomong masa depan Aceh dan Partai Aceh, karena orang tidak punya referensi, tapi masih menciptakan mimpi, urai dia. Tapi pada pemilu 2024 mendatang, Partai Aceh sudah 3 kali ikut pemilu. Orang sudah punya referensi, sudah tahu track record partai. Begitu ucap dia. Itu sebabnya sudah 3 kali pemilu, perolehan kursi Partai Aceh di Parlemen Aceh terus merosot. Padahal Partai Aceh menurut guru besar ini memiliki identitas kuat, yaitu partai yang lahir dari rahim perjuangan. Memang pada pemilu 2009 lalu, Partai Aceh menjadi partai pemenang mayoritas di Aceh dengan jumlah mayoritas kursi di Parlemen Aceh. Dari 69 kursi yang tersedia, 33 kursi diantaranya berhasil direbut Partai Aceh. Namun perolehan kursi tersebut tidak mampu dipertahankan dan berkurang menjadi 29 kursi dari 81 kursi pada pemilu 2014 lalu. Pada pemilu 2019, Partai Aceh di Parlemen Aceh hanya memiliki 18 kursi dari 81 kursi di DPR Aceh. Kalau kita bicara party identity, harusnya Partai Aceh makin kuat. Karena yang namanya party identity lebih kuat. Tapi kenapa perolehan kursi Partai Aceh bisa menurun? Begitu pakar hukum tata negara ini bertanya. Menurut dia, tugas yang paling berat dari sebuah partai adalah memperkenalkan kepada masyarakat. Tapi kenapa ketika Partai Aceh sudah berkuasa malah menurun? Tentu banyak penyebabnya. Salah satu karena calegnya kehilangan basis elektoral. Karena terpaku pada euforia partai. Yang tadinya terpilih tidak terpilih lagi. Kritik Prof. Refli. Karena itu bisa jadi peringkat Partai Aceh pada 2009 lalu tinggi sekali. Walaupun partai baru karena mudah memperkenalkannya kepada masyarakat. Tapi kelalaian dewan yang terpilih tidak menjaga basis elektoral sehingga satu demi satu kursi rontok. Begitu ucap Refli Harun. Masih kata dia, bagi orang dari kalangan biasa harus benar-benar menjaga basis elektoral. Kecuali orang tersebut berasal dari kalangan orang terpandang atau pembesar di negeri ini, seperti anak presiden misalnya. Menurut saya, sebagian besar kita di sini basisnya bukan orang kalangan terpandang, urai guru besar Prof. Refli. Kita ini bukan siapa-siapa sesungguhnya, maka kita harus cari, begitu kata Refli selanjutnya. Menariknya, apa yang disarankan Prof. Refli ternyata tidak linier jika tidak elok disebut anomali dengan pernyataan Ketua Umum DPA Partai Aceh Haji Mudzakkir Manaf atau akrab disapa Mualim. Saat memberi sambutan pada malam pelantikan, Mualim mengaku pembentukan pengurus baru dari berbagai latar belakang profesi ini
justru menunjukkan upaya Partai Aceh dalam memberi keseimbangan dan keselarasan politik dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bahwa kami bangga berada dalam Partai Aceh, sebab kami berada dalam goresan sejarah panjang perjuangan Aceh. Kami bangga berada dalam Partai Aceh yang memiliki nilai marwah dan martabat bangsa Aceh. Kami bangga berada dalam Partai Aceh sebab partai ini yang konsisten memperjuangkan implementasi MOU Helsinki. Begitu tegas Mualim. Di sisi lain, kata Mualim, Partai Aceh tetap memperkuat nilai-nilai perjuangan sebagai pondasi partai dan pondasi politiknya, termasuk implementasi MOU Helsinki, lalu memperkuat nilai-nilai kearifan lokal Aceh, memperkuat martabat dan marwah bangsa Aceh. Perlu saya tegaskan bahwa menjadi bagian Partai Aceh, maka yang diutamakan adalah memperjuangkan kepentingan bangsa Aceh dan mengutamakan kepentingan daerah Aceh. Karena disitulah letak makna perjuangan politik Partai Aceh, tegas Mualim. Tak hanya itu, Mualim juga menegaskan prioritas utama politik Partai Aceh periode 2023 hingga 2028. Pertama, mengawal revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Saya berharap seluruh pengurus Partai Aceh dan teman-teman partai lain untuk menyatukan sikap mengawal revisi UU-PA, dan kita berharap revisi ini bertujuan untuk memperbaiki regulasi yang tidak sesuai dengan MOU Helsinki dan perpanjangan dana otsus, ujar dia. Kedua, yang tak kalah menarik, Mualim juga memberi sinyal jika pada Pilpres 2024 mendatang, Partai Aceh akan kembali mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Jika berhasil, kata Mualim, Partai Aceh akan mengusulkan nama Profesor Samsul Rijal, mantan Rektor Universitas Syah Kuala Banda Aceh, sebagai salah satu menteri dari Aceh. Pernyataan ini disampaikan Mualim dalam sambutan pelantikan pengurus DPA Partai Aceh periode 2023-2028 di Banda Aceh. Usai upacara pelantikan, sejumlah awak media mempertanyakan kembali mengenai pernyataan tersebut. Mualim kembali memberi isyarat bahwa partainya akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sesuai komitmen kita bahwa Partai Aceh akan mengusulkan 2 nama menteri, tapi kita tidak sebut siapa presidennya. Insya Allah Prabowo jadi presiden di masa depan, ucap Mualim memberi sinyal. Saat ditanya kembali arah dukungan Partai Aceh terhadap calon presiden, lagi-lagi Mualim menjawab, harapan Partai Aceh mendukung Prabowo. Mudah-mudahan begitu, karena komitmen beliau atau Prabowo dengan Partai Aceh tetap konsisten. Jadi mudah-mudahan kita harapkan Prabowo terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, kata Mualim. Ini memang bukan hal baru. Seperti diketahui, koalisi Partai Aceh dengan Gerindra bukan pertama kali terjadi, tapi sudah terjalin sejak tahun 2014 lalu. Ketika itu, Partai Aceh juga mendukung mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat ini sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017, Partai Aceh bersama Partai Gerindra mencalonkan Mualim sebagai gubernur bersama Tea Khalid yang ketika itu Ketua DPD Partai Gerindra Aceh sebagai calon Wakil Gubernur Aceh. Meski pasangan ini gagal menuju kursi Aceh 1 dan 2, tapi hubungan baik tetap terjaga dan berjalan, hingga memberi dukungan kepada Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu. Nah, jika rencana itu benar-benar terjadi, maka semakin menarik saja tontonan kontestasi pemilu dan Pilpres 2024 mendatang di Aceh, bumi tanah rencong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.